Halo semua, salam jumpa kembali di video seri saham pilihan semester 2 2020, di mana ini merupakan video episode kedua, di mana saya tetap mengkombinasikan result kinerja keuangan daripada perusahaan dengan view analisa teknikal dari sisi pergerakan harga sahamnya yang sedang bergerak dalam tren naik. Oleh karena itu, video ini secara khusus saya tujukan untuk teman-teman yang sudah memiliki saham ini untuk tujuan investasi maupun trading, di mana saya harapkan informasi yang saya berikan dapat menjadi panduan yang baik bagi teman-teman untuk memantapkan strategi buy and hold pada saham-saham tersebut. Ingat, kalau untuk yang trading maka wajib menggunakan stop loss ya, bisa digunakan informasi yang saya sampaikan nanti pada analisa teknikal perusahaan tersebut. Yang kedua adalah untuk teman-teman yang ingin trading dengan peluang mendapatkan profit yang lebih baik sampai dengan akhir 2020. Ya, harapan kita adalah dengan mengkombinasikan result kinerja keuangan perusahaan dengan tren pergerakan harganya yang sedang naik, maka diharapkan ketika teman-teman melakukan entry trading, maka sahamnya berpotensi untuk mengalami apresiasi. Oke, untuk reference datanya sendiri adalah saya menggunakan kinerja laba rugi kuartal 2 2020. Oke, let's get started. Perusahaan pertama yang akan saya paparkan adalah PT Samudra Indonesia dengan kode tik saham SMDR. Oke, pada bagian pertama ini saya ingin sedikit meng-highlight mengenai rencana bisnis perusahaan, khususnya pada tahun 2020 ini Bapak Ibu ya. Meskipun memang rencana bisnis ini sudah direvisi oleh perusahaan karena memang mereka agak sedikit mengerem investasi mereka pada tahun ini ya, dikarenakan adanya pandemi Covid ini Bapak Ibu ya. Namun highlight saya adalah perusahaan ini memfokuskan Bapak Ibu ekspansinya kepada core bisnis mereka. Ini merupakan sebuah sinyal yang sangat bagus untuk sebuah perusahaannya. Jadi di sini SMDR mengkonsentrasikan capex mereka untuk ketiga segmen bisnis mereka, yaitu shipping yang mendapatkan alokasi terbesar, kedua adalah logistik, ketiga adalah ports ya. Dengan mengalokasikan shipping dan logistik, perusahaan berusaha menangkap momentum Bapak Ibu ya, menangkap momentum permintaan daripada sektor usaha shipping ya, yang ternyata berkontribusi positif pada kuartal 1 2020 ya. Jadi ternyata tren ekspor impor meskipun mengalami penurunan, namun distribusi barang dan jasa secara domestik itu justru mengalami peningkatan Bapak Ibu ya. Hal ini juga diikuti dengan proses efisiensi yang dilakukan oleh SMDR sehingga mengakibatkan labanya pun bertumbuh dengan baik. Ya, di mana pada kuartal 1 2020 perusahaan mampu mencatatkan peningkatan revenue sebesar 134 juta US dollar dan juga untuk laba bersihnya sebesar 1,9 juta US dollar. Peningkatannya cukup signifikan Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, fokusnya adalah tren pertumbuhan pendapatan yang sudah terlihat sejak kuartal 1 2020. Ya, sedikit mengutip daripada pidato kenegaraan Presiden RI kita Pak Jokowi ya pada rancangan RAPBN 2021 yang tetap memfokuskan pembangunan sektor infrastruktur khususnya pada sektor distribusi barang dan jasa. Otomatis dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa proyek tol laut Pak Jokowi akan tentu menjadi sebuah prioritas ya. Dan dalam hal ini saya bisa menangkap sebuah opportunity bahwa sebagai Samudra Indonesia sebagai salah satu pemain lama dan dominan dalam bisnis ini ya, yang sudah memiliki bisnis shipping mereka yang secara integrasi sudah sangat baik, tentu akan mendapatkan keuntungan ataupun trigger positif daripada rencana perusahaan atau rencana pemerintah dalam menggalakkan aktivitas distribusi khususnya melalui sektor kelautan yang memang merupakan cara yang paling efektif untuk negara kita, negara kepulauan dalam menjangkau akses ataupun distribusi produk barang dan jasa ke seluruh pelosok negeri. Seperti itu ya. Jadi trennya harusnya akan semakin baik bagi SMDR sampai dengan akhir tahun 2020 ini setidaknya ya, bahwa kegiatan atau peningkatan usaha shipping mereka akan terus mengalami peningkatan Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya efisiensi biaya internal mereka, saya juga percaya bahwa target revenue mereka yang akan lebih tinggi sebesar 10% harusnya bisa tercapai ya. Untuk itu view kita adalah positif untuk prospek fundamental perusahaan SMDR sampai dengan akhir tahun 2020. Oke, sekarang mari kita lihat paparan kinerja keuangan laba rugi mereka pada kuartal 2 2020. Untuk revenue sendiri, perusahaan mengalami peningkatan sebesar 18,45% ke level 3,54 triliun. Laba bruto juga mengalami kenaikan sebesar 22,74%. Laba operasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan Bapak Ibu sebesar 136% ke level 128 miliar. Laba bersih juga mengalami kenaikan sebesar 41% ke level 70,4 miliar dari 49,9 miliar kuartal 2 2019. Jika laba bersih ditahan pada ekuitas, maka ekuitas akan mengalami pertumbuhan sebesar 0,06% ke level 2,48 triliun. Oke, sekarang mari kita lihat
apa saja hal-hal yang berkontribusi positif kepada laba perusahaan. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, saya men-take out kerugian penjualan aset yang terjadi pada tahun 2019 lalu ya sebesar 35 juta US dollar ini. Saya take out agar kita bisa mendapatkan gambaran laba yang sebenarnya yang diakui oleh SMDR ya. Jadi untuk kita melihat trennya pertumbuhan seperti apa. Ya, ternyata kalau kita take out ya Bapak Ibu dan saya hitung ulang, ini pada tahun 2019 yang lalu ini SMDR juga tetap membukukan laba Bapak Ibu ya sebesar 3,4 juta US dollar. Dan dari sini baru saya hitungkan pertumbuhan laba operasionalnya yang ternyata memang meningkat signifikan sebesar 136% ke level 128 miliar. Jadi sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya strategi daripada SMDR dengan melakukan penjualan aset-aset mereka yang tidak produktif ini memberikan dampaknya positif yang cukup signifikan pada kuartal 2 2020 ini Bapak Ibu ya. Otomatis efisiensi itu membuat kinerja margin mereka mengalami peningkatan. Ya, jadi selain trigger positif daripada peningkatan aktivitas sektor shipping, juga karena efisiensi mereka akhirnya mampu berkontribusi positif terhadap laba bersih perusahaan. Oke, dari data-data ini maka kita akan dapatkan perhitungan sebagai berikut. Dengan lembar saham 3,27 miliar dan EPS disetahunkan itu mengalami kenaikan dari 29,97 rupiah ke level 57,2 rupiah per lembar saham, dan profit margin juga mengalami kenaikan tipis dari 1,67% ke level 1,96%. Return on equity juga mengalami kenaikan dari 4% ke level 5,66%. Dari data berikut maka kita akan lakukan perhitungan kalkulasi harga wajarnya sebagai berikut. Ya, dengan book value di level 760 rupiah per lembar saham, maka pada harga 246 di penutupan 14 Agustus 2020, maka PBV perusahaan dari di level 0,32 kali. Dalam hal ini, untuk menghitung kalkulasi harga wajar daripada SMDR, saya menggunakan pendekatan daripada PBV min Bapak Ibu ya, karena melihat pergerakan range PBV-nya selama kurang lebih 6 tahun terakhir ini cukup wajar. Jadi dengan menggunakan pendekatan PBV min akan lebih reliable untuk kita gunakan. Ya, dimana saat ini range harga PBV 0,32 ini sudah berada pada PBV min Bapak Ibu, sehingga untuk target berikutnya saya masih konservatif, yaitu saya tempatkan di PBV standar 1 plus 1 pada level 0,49 kali. Dari PBV ini maka kita dapatkan harga wajar SMDR sampai dengan akhir tahun 2020 kita estimasikan di level 374 rupiah per lembar saham, di mana potensial upside-nya berdasarkan harga penutupan pada 246 rupiah itu masih sebesar 52%. Ya, cukup baik Bapak Ibu ya. Kita harapkan bersama jika kinerja SMDR semakin baik dari kuartal 3 dan kuartal 4 berikutnya, maka seharusnya apresiasi harganya akan terus berlanjut. Oke, sekarang mari kita lihat view analisa teknikal daripada SMDR. Oke, berikut merupakan chart daripada SMDR Bapak Ibu ya. Lihat di chart bahwa memang saat ini harga saham SMDR sedang bergerak dalam sebuah rentang sideways yang agak lebar ya, dari level sekitar 215 sampai 275. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di area harga kotak kuning sampai dengan area kotak biru ya. Namun tonnya positif Bapak Ibu ya, karena perusahaan mampu harga sahamnya mampu bertahan, sehingga potensi untuk mengalami kenaikan lebih lanjut tetap terbuka ya. Yang menariknya untuk saya sampaikan adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini ada peningkatan volume ya yang terjadi 3 kali ya, yaitu pada saat pertama kali dirilis laporan keuangannya nih Bapak Ibu, ini mengalami lonjakan itu dari level 160-an tuh naik signifikan ke level 220-an seperti itu. Kemudian juga mengalami lonjakan lagi di rilis kuartal kinerja keuangan kuartal 2 ya, kalau saya tidak salah di tanggal 29 Juli seperti itu ya. Dan ketiga adalah pada penutupan kemarin itu juga mengalami apresiasi, meskipun saya akhirnya ditutup dengan close yang agak kecil Bapak Ibu. Oleh karena itu, strategi entry yang bisa saya berikan untuk perdagangan minggu depan khususnya ya, Bapak Ibu harus perhatikan jika low SMDR tidak lebih kecil daripada 242. Jadi Bapak Ibu kalau mau entry dengan melihat low itu tunggu sekitar jam 10 Bapak Ibu ya. Jadi melihat pergerakan pasar sudah agak normal, baru kita bisa mendapatkan gambaran lebih baik. Jadi kalau low-nya tidak lebih rendah daripada 242, maka teman-teman bisa coba entry ya, entry dengan antri di 242 sampai 244 ya, dengan titik stop loss di level 228 ya. Kita harapkan bersama SMDR mampu kembali naik sampai melewati area resisten kotak birunya dan bertahan di atas 280 rupiah per lembar saham. Jika hal ini terjadi, maka saya cukup yakin bahwa harga sahamnya akan terus bergerak naik menuju target price technical di level 334, yakni pada area resisten kotak hijaunya.
Oke, demikian untuk analisa teknikal dapat SMDR. Sekarang kita masuk ke paparan saham kedua, yaitu PT Astra Agro Lestari dengan kode tik saham ALI. Kalau bicara Astra Agro Lestari pasti tidak jauh-jauh dari bicara mengenai sektor CPO Bapak Ibu ya, dan juga mengenai program-program yang related dengan CPO seperti B30, B50 yang katanya juga sampai dengan B100 yang akan terus dicanangkan oleh pemerintah ya. Memang harus kita lihat lebih lanjut bahwa dengan adanya penurunan aktivitas ekonomi di berbagai macam belahan dunia ya, lockdown di mana-mana, PSBB juga di negara kita, itu juga akan menurunkan demand CPO ya. Jadi demand CPO memang nyata mengalami penurunan Bapak Ibu. Namun ternyata di balik penurunan tersebut juga terjadi namanya penurunan produksi Bapak Ibu, penurunan produksi daripada TBS, produsen CPO yang ada di Indonesia ini ya. Oleh karena itu, selain berkurangnya produksi, karena mereka juga sudah menjalankan program replanting ini tidak bisa dihentikan ya, karena kalau dihentikan nanti musim panennya akan terjadi delay, jadi mereka akan terus melanjutkan hal ini, sehingga juga secara tidak langsung menyebabkan terjadinya penurunan supply Bapak Ibu ya. Jadi ketika terjadi pembukaan kembali aktivitas ekonomi di berbagai macam negara dan juga pelonggaran PSBB yang terjadi di Indonesia khususnya Bapak Ibu ya, di domestik kita sendiri, mengakibatkan demand CPO itu mengalami lonjakan ya, menjadi lonjakan signifikan karena memang sebelumnya kan inventory sudah sangat berkurang ya. Jadi ketika terjadi lonjakan permintaan daripada CPO, otomatis akan meningkatkan harga CPO dunia mengalami kenaikan yang cukup cepat Bapak Ibu ya. Bagi teman-teman yang sudah menonton video sharing santai saya mengenai kebangkitan harga saham CPO, maka harusnya bisa tahu bahwa saya sudah jelaskan di situ bahwa kalau harga CPO mampu melewati harga 2.500 ringgit Malaysia per ton, maka harga CPO akan terus melaju Bapak Ibu, dan ini terbukti ya, terus mengalami peningkatan bahkan sempat mendekati 2.800 ya kalau saya tidak salah ingat. Namun memang sekarang ini harga CPO sedang mengalami konsolidasi. Namun menariknya jelas bagi saya, ini konsolidasinya sudah membentuk sebuah pola yang namanya bullish pennant Bapak Ibu ya, flag pennant. Ini merupakan sebuah ciri konsolidasi kelanjutan bullish ya. Jadi kita perlu perhatikan di sini. Apabila nantinya harga CPO mampu melewati area harga 2.300 ringgit Malaysia per ton dan bertahan di atasnya, maka sepertinya tren naik berikutnya juga akan kuat Bapak Ibu ya. Berpotensi sekali harga CPO dunia untuk menuju ke level 3.000 ringgit Malaysia per ton. Dan ini jelas merupakan sebuah trigger atau sinyal yang sangat baik bagi perusahaan-perusahaan CPO di Indonesia ya. Otomatis yang akan membuat sentimen positif pada pergerakan harga sahamnya yang didukung oleh kinerja fundamental mereka pada kuartal-kuartal berikutnya. Ya, tentu kita lakukan bersama, hal ini bisa terjadi sehingga apa yang kita inginkan daripada apresiasi harga saham ALI dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan kinerja kuartal 2 2020 daripada ALI. Ya. Untuk revenue sendiri, perusahaan mengalami peningkatan sebesar 6,51% ke level 9,08 triliun. Di mana laba bruto perusahaan juga mengalami kenaikan sebesar 78% ya ke level 1,3 triliun, dengan gross profit margin mengalami peningkatan 8,55% menjadi 14,35% pada tahun 2020 ya. Laba operasi meningkat sangat signifikan Bapak Ibu ke level 379% dan juga diikuti laba bersih yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan juga, yaitu sebesar 809% ke level 391 miliar dari 43 miliar di kuartal 2 2019. Jadi lompatannya sangat jauh sekali Bapak Ibu ya. Memang karena tahun lalu memang sangat drop untuk sektor CPO. Oleh karena itu, apabila laba bersih ditahan di dalam ekuitas, maka akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,87% ke level 18,8 triliun. Oke, sekarang mari kita lihat seperti apa breakdown daripada revenue perusahaan dan hal apa yang menyebabkan laba brutonya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oke, jelas ya pada informasi yang saya sampaikan di sini pada breakdown LK-nya memang jelas bahwa minyak sawit mentah ini mengalami peningkatan Bapak Ibu ya, dari level 7,7 triliun di tahun 2019 kuartal 2 naik menjadi 8,4 triliun pada kuartal 2 2020 ya. Dimana hal ini kalau Bapak Ibu perhatikan, proses atau volume penjualan daripada CPO itu sendiri sebenarnya masih mengalami penurunan Bapak Ibu ya. Dimana pada 2019 ini saldo akhirnya sebesar 958 miliar, namun pada 2020 Q2 ini masih di atas 1 triliun ya. Artinya volume penjualannya sebenarnya menurun ya. Namun kenapa revenue bisa naik ya? Karena harga CPO naik Bapak Ibu. Harga CPO naik dengan signifikan pada kuartal 1 dan juga berlanjut sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan margin mereka melebar ya. Jadi ALI menikmati keuntungan marginnya
golongan margin kotor khususnya itu mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menyebabkan keuntungan-keuntungan itu terjadi pada laba bersih juga ya, karena memang pada tahun lalu itu labanya benar-benar mengalami drop yang sangat signifikan Bapak Ibu. Oke, jadi dari data-data tersebut maka kita akan lakukan kalkulasi sebagai berikut. Dengan lembar saham sebesar 1,92 miliar, maka kita dapatkan EPS disetahunkan di 45,42 menjadi 407 ya. Jadi EPS ini meningkat sangat signifikan. Dan dari riset yang saya lakukan ini sudah di atas level capaian pada tahun 2015 meskipun belum di atas level capaian tertingginya pada tahun 2014. Oke, dengan peningkatan net profit margin dari 0,5% menjadi 4,31% dan peningkatan return on equity pada 0,46% ke level 4,14%. Dari informasi ini maka kita akan lakukan kalkulasi harga wajar sebagai berikut. Di book value perusahaan di level harga 9.827 ya kita dapatkan di sini. Maka saya akan menggunakan proyeksi relative adjustment Bapak Ibu ya, dengan menggunakan pendekatan PBV daripada perusahaan ini. Kenapa seperti itu? Karena untuk perusahaan silikal maka kita tidak bisa menggunakan yang namanya rata-rata Bapak Ibu, karena perusahaan silikal sangat tergantung apresiasi harga sahamnya dengan harga CPO dunia ya, dan juga dengan kinerja keuangan mereka. Oleh karena itu, karena revenue, laba serta EPS perusahaan sudah lebih tinggi daripada tahun 2015, maka saya menggunakan pendekatan relatif PBV terhadap apresiasi yang terjadi pada tahun 2015, di mana PBV pada waktu itu tercatat 2,13 kali, sehingga PBV relative adjustment yang saya gunakan adalah 1,61 kali. Bapak Ibu tinggal lakukan rumus perbandingan saja ya antara EPS dan juga PBV-nya dengan PBV yang kita pakai pada relative adjustment ini, maka kita bisa dapatkan angka 1,61 kali. Dan dari sini maka kita dapatkan harga wajar di level harga 15.827, di mana pada level harga ini maka terdapat potensial upside sebesar 55% dari penutupan harga di level 10.150 per 14 Agustus 2020 Bapak Ibu ya. Dan ini jelas upside-nya masih sangat lumayan ya. Kita lakukan bersama, ini kinerjanya masih akan terus meningkat pada kuartal-kuartal berikutnya. Kita harapkan bersama juga harga CPO terus melaju, karena bagaimanapun ini merupakan sebuah aset negara kita juga ya, kita sebagai salah satu negara produsen CPO terbesar dunia, kita sangat butuh kalau misalkan produsen-produsen CPO kita itu mampu profit dengan baik Bapak Ibu, karena tidak hanya produsen CPO, karena banyak juga petani-petani plasma yang akan menikmati keuntungannya, otomatis secara nasional akan meningkatkan ekonomi negara kita. Oke, berikutnya mari kita lihat bagaimana dengan view analisa teknikal daripada pergerakan harga saham ALI. Dari saat ini tidak jelas Bapak Ibu ya, bahwa saat ini ALI masih sedang berjuang melewati RSI kotak birunya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ALI sudah bergerak naik, sudah berhasil keluar dari resist trendline jangka menengahnya Bapak Ibu. Ini posisinya sudah sangat baik menurut saya ya, karena ini keluar untuk pertama kalinya. Dan ini sedang berusaha, makanya range-nya agak kecil Bapak Ibu, karena sedang berusaha berjuang melewati area resist kotak biru ini. Jadi pergerakan sahamnya agak kecil ya, agak terus sedikit, naik sedikit, terus sedikit, naik sedikit. Nah, itu kita perlu perhatikan ya. Jadi rekomendasi saya adalah Bapak Ibu perlu perhatikan jika low-nya di minggu depan itu, pada minggu depan tidak lebih kecil daripada 10.150, maka Bapak Ibu bisa coba entry di level harga 10.150 sampai dengan 10.225 ya. Jadi kita antisipasi apabila nanti data belum mampu ditembus, ada sedikit pullback ke bawah, maka teman-teman bisa ambil pada rentang harga tersebut. Namun dengan syarat ini tidak boleh lebih kecil daripada 10.150 ya. Untuk amannya Bapak Ibu bisa melihat perdagangan di jam 10 pagi, jangan jam 9, karena itu masih biasanya kadang-kadang terjadi ya kondisi yang tidak normal seperti biasanya tadi di awal perdagangan ya. Jadi biasanya terjadi apresiasi ataupun downside yang cukup lebar. Tapi kalau di atas jam 10 diharapkan sudah terlihat kondisinya, sehingga low-nya sudah mulai terlihat, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Stop loss di level 9.800 ya, tetap sebagai trading Bapak Ibu harus mendapatkan stop loss. Nah, harapan kita sebenarnya adalah apabila ALI mampu lanjut melewati area 10.400 dan bertahan Bapak Ibu ya. Sehingga kalau di sini, kalau kita bisa lihat di sini, maka saya bisa bilang bahwa ALI berpotensi besar nih untuk naik terus menuju ke area resist kotak hijaunya dengan target price di level 12.350. Ya, kalau saya lihat di sini memang potensi saham ini masih akan sedikit mengalami koreksi di minggu depan, karena harga CEO juga saya cek ini mengalami penurunan atau koreksi ya. Makanya saya bilang sebaiknya lihat dulu low-nya dan antri. Tapi kalau memang ternyata hal ini tidak terjadi dan malah mengalami kenaikan, maka nanti kita lihat lebih lanjut seperti apa potensi pergerakan harga sahamnya ya, seperti itu. Yang jelas kalau kinerja keuangannya semakin baik dari kuartal ke kuartal, maka tentu harga sahamnya juga akan terus apresiasi Bapak Ibu pasti, karena
bagaimanapun Ali ini merupakan sebuah produsen CPO besar yang tentunya banyak fund manager yang akan mengcover daripada fundamental perusahaan ini. Oke, sekian untuk analisa teknikal daripada Ali. Sekarang kita masuk ke paparan saham ketiga yang merupakan saham terakhir daripada video saham pilihan semester 2 kali ini, yaitu PT Indofood Sukses Makmur dengan kode tik saham INDF. Oke, bicara mengenai INDF ini tentu kita ingat pada kejadian beberapa waktu lalu ya, dengan anak usahanya yang sempat bikin heboh Bapak Ibu ya, dengan akuisisi mereka terhadap Pine Hill Limited ya, di mana ICBP akan membeli keseluruhan saham daripada Pine Hill, dari Pine Hill Corpora dan juga Steel Lake yang mereka akan akuisisi 100% pada harga yang mereka sudah sepakati. Nah, kenapa hal ini sempat menjadi isu negatif? Karena mungkin menurut sebagian pelaku pasar ini karena merupakan transaksi afiliasi, jadi seolah-olah owner ingin mencari keuntungan dari perusahaan sendiri gitu ya, jangan memaksa perusahaan sendiri untuk membayarkan uangnya kepada dia seperti itu ya. Tapi ya sebenarnya di sisi lain kita pelaku pasar juga ada yang menganggap bahwa transaksi ini sangat jumbo, nilainya sangat-sangat besar, dan itu diakuisisi dengan menggunakan hutang. Jadi takutnya memberatkan kinerja keuangan daripada ICBP di masa-masa yang akan datang, karena bunganya juga tidak terlalu kecil Bapak Ibu seperti itu ya. Namun sepertinya sekarang sudah berlalu ya isu negatifnya Bapak Ibu, dan harga sahamnya juga sudah kembali naik ya. Tentu teman-teman yang sudah pegang saham ini sudah bisa lebih tenang. INDF sampai ICBP sudah naik kembali ke level harga yang aman kalau menurut saya dari sisi analisa teknikal ya, sehingga seharusnya sekarang pelaku pasar sudah lebih bisa tenang dan berpikir dengan lebih baik. Karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi juga ya, dampak akuisisi Pine Hill ini cukup bagus Bapak Ibu untuk ICBP ke depannya ya, meskipun memang masih harus dilihat lagi. Kenapa? Karena Pine Hill ini merupakan produsen Indomie juga kan di negara Arab, khususnya di Kesatuan Negara Arab yang potensi penduduknya lumayan besar, sebesar 550 juta penduduk. Ini lebih besar daripada Indonesia Bapak Ibu kalau digabungkan mereka. Hingga kalau produksi Indomie ini dapat dinaikkan penetrasi penjualannya, otomatis akan berkontribusi yang sangat positif terhadap laporan keuangan ICBP serta Indofood pada waktu-waktu berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, mungkin di tahun depan sudah mulai kelihatan di kuartal 1 ya, akan ada konsolidasi daripada laporan keuangan Pine Hill ke dalam ICBP. Namun tentu ingat ya bahwa mereka masih ada prasyarat ya, kalau saya tidak salah itu ada prasyarat mengenai pendapatannya. Jadi Pine Hill itu dipatok pendapatannya harus berapa, baru mereka mau beli pada harga yang ditentukan. Tapi kalau data lebih rendah, mereka minta lebih rendah ya, dengan maksimal PI itu sebesar 23 kali saya nggak salah ya, seperti itu. Tapi seperti sih akuisisi akan terus berlanjut ya, meskipun mungkin kurang optimum mungkin Pine Hill, menurut saya tetap akuisisi ini akan terus berlanjut karena sudah merupakan perencanaan yang matang. Yang kita harapkan tentu saja ke depannya kontribusi ICBP pendapatan dan revenue-nya akan semakin meningkat, yang otomatis secara konsolidasi juga akan berdampak baik pada Indofood. Oke, pada dasarnya main driver daripada pertumbuhan kinerja Indofood itu dijalankan oleh atau dikontribusikan oleh anak usahanya Bapak Ibu ya, khususnya di sektor CBP, yaitu di Indofood CBP, serta saat ini khusus di tahun 2020 ini dikontribusikan dengan baik oleh anak usaha di sektor agribisnis, yaitu Salim E-Commerce dan juga London Sumatera ya, di mana kontribusi pertumbuhan laba bersih dari anak usahanya ICBP ini adalah sebesar 31%. Jadi ICBP terus menerus mengalami pertumbuhan pertambahan pendapatan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini, meskipun terjadi PSBB, work at home, stay at home maupun sekolah online, tetap tidak bisa menghilangkan namanya konsumsi produk-produk pangan Bapak Ibu ya, khususnya apalagi produk-produk Indomie seperti itu, karena Indomie juga mengeluarkan berbagai macam produk consumer good lainnya. Dan kalau melihat sempat terjadi tren peningkatan yang sangat luar biasa dari perilaku masyarakat yang merestock produk-produk pangan mereka ya dengan membeli secara signifikan, otomatis ini berkontribusi positif nih kepada ICBP sendiri dan juga kepada produsen-produsen consumer good lainnya ya, tidak hanya ICBP. Jadi memang ini tren peningkatan konsumsi ini masih akan terus meningkat Bapak Ibu, tidak akan bisa dihentikan kalau menurut saya, meskipun terjadi lockdown ataupun PSBB, tetap kita sebagai manusia atau sebagai individu tetap membutuhkan konsumsi pangan seperti itu kan. Jadi ya otomatis tren konsumsi akan terus mengalami peningkatan ya. Di samping itu, kontribusi pertumbuhan laba bersih ini juga dari cucu usahanya, yaitu London Sumatera ya, yang kita ketahui bahwa sama seperti Ali itu mengalami pertumbuhan laba bersih yang signifikan ya. Tentunya kita harapkan dengan kenaikan harga CPO yang terus berlanjut, maka kontribusi positif dari ICBP dan juga London Sumatera ini akan terus meningkat ya sampai dengan akhir tahun 2020. Oke, sekarang mari kita lihat paparan kinerja laba rugi kuartal 2 daripada INDF. Untuk revenue sendiri mengalami pertumbuhan tipis saja sebesar 2% ke level 39,3 triliun.
di mana laba bruto mengalami kenaikan sebesar 9,85% dan laba operasi mengalami kenaikan sebesar 17,49%, diikuti dengan laba bersih yang mengalami kenaikan sebesar 11,67% ke level 2,84 triliun dari 2,54 triliun di kuartal 2 2019. Di mana angka pertumbuhan double digit ini Bapak Ibu ya, ini merupakan angka yang besar untuk perusahaan sebesar Indofood ya. Jadi ini merupakan sebuah capaian yang sangat baik kalau menurut saya. Untuk ekuitas sendiri, jika laba bersih ditahan maka mengalami pertumbuhan sebesar 7,59% ke level 40 triliun, 64 triliun seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat ya breakdown daripada revenue perusahaan ini untuk mengetahui seperti apa kontribusi kinerja dari Q2. Oke, terlihat jelas ya Bapak Ibu ya di 4 segmen bisnis perusahaan ya, itu di bagian consumer branded product atau CBP, Bogasari, agribisnis serta distribusi semuanya mengalami kenaikan. Yang artinya segmen ini benar-benar berkontribusi positif kepada pendapatan serta laba bersih daripada Indofood. Ya, khususnya di CBP sendiri ini yang berkontribusi paling besar, diikuti dengan Bogasari ya. Sedikit highlight mengenai Bogasari, mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui bahwa Bogasari juga merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Indofood ya. Perusahaan Bogasari merupakan perusahaan yang sudah sangat famous seharusnya ya sebagai perusahaan tepung terigu sebagai bahan pembuat kue, roti dan sebagainya yang sudah dikenal secara luas ya. Dimana memang tren peningkatan produksi kue dan roti juga terjadi di Bapak Ibu selama masa PSBB, itu yang saya ketahui seperti itu ya. Jadi banyak usaha-usaha rumahan yang produksi kue, roti dan sebagainya untuk meningkatkan atau mengganti sumber income mereka ya. Dan juga pada saat menjelang Lebaran juga sempat terjadi peningkatan drastis juga ya terhadap konsumsi daripada tepung Bogasari kalau saya perhatikan di berbagai macam departemen store seperti itu. Dan ini terbukti positif ya, menambah atau mengkontribusikan pendapatan serta laba bersih daripada grup Indofood itu sendiri. Agribisnis jelas ya dari sisi sektor Salim Infomas, ACMP, data London Sumatera LLC seperti itu. Nah, dari data-data itu maka kita akan lakukan kalkulasi sebagai berikut. Di lembar saham sebanyak 8,78 miliar, maka kita dapatkan EPS disetahunkan yaitu pada level Rp580 per lembar saham naik menjadi 648 pada Q2 2020. Dan profit margin juga mengalami peningkatan dari 6,59% ke 7,22%. Untuk return equity sendiri itu di level 13,47% naik tipis ke 13,98% ya. Jadi untuk mempertahankan ROE ini cukup sulit Bapak Ibu ya. Jadi kalau ROE ini bisa dipertahankan oleh Indofood, ini merupakan sebuah kinerja yang sangat baik menurut saya. Nah, dari informasi ini maka kita akan lakukan kalkulasi harga wajar daripada Indofood yaitu sebagai berikut. Dengan book value di 4.629, namun pada pertemuan kalkulasi harga wajar ini saya tidak menggunakan book value Bapak Ibu, tapi saya menggunakan PE min daripada perusahaan karena saya melihat ini range pergerakan PE-nya cukup wajar ya selama 6 tahun terakhir. Maka itu saya menggunakan PE min di mana untuk standar deviasinya adalah sebesar 0,88 range-nya adalah 0,88 kali, di mana PE min-nya adalah sebesar 15,59 kali. Nah, menariknya pada harga 7.225 ini per 14 Agustus 2020 ini ternyata PE-nya INDF masih jauh Bapak Ibu, masih jauh di bawah ya, masih di bawah standar deviasi minus 2. Oleh karena itu saya menggunakan standar deviasi minus 2 sebagai target konservatif yaitu di level 13,82 kali ya, dimana dari sini kita dapatkan harga wajar daripada INDF itu di harga 8.950 dari sisi analisa fundamental. Yang dimana hal ini memberikan potensial upside sebesar 23% pada penutupan harga 14 Agustus 2020. Oke, sekarang mari kita lihat potensi pergerakan harganya dari sisi analisa teknikal. Oke, lihat pada chart ya Bapak Ibu ya, bahwa saat ini harga saham INDF memang sedang berjuang untuk keluar daripada area resistance kotak kuningnya ya, dimana saya melihat area harga sekitar 7.400 ini menjadi area resistance penting bagi INDF ya. Namun memang jelas tone-nya sudah sangat positif Bapak Ibu karena INDF sudah berhasil keluar daripada resist trend lainnya Bapak Ibu ya, resist trend jangka menengahnya ya, seperti saya bilang tadi sudah berhasil keluar lah daripada area negatifnya ya. Namun memang kita perlu perhatikan pergerakan harga sahamnya di minggu depan. Oleh karena itu saya memberikan 2 skenario entry bagi teman-teman semua ya. Yang pertama adalah entry buy itu di level 7.150 sampai 7.200. Jadi kita teman-teman bisa coba entry beli di sini untuk mengantisipasi terjadinya pullback ya ketika INDF belum mampu keluar daripada resistance kotak kuningnya. Jadi teman-teman bisa antri di level 7.150 sampai 7.200 dengan stop loss di level 6.800. Oke. Skenario yang kedua adalah apabila INDF lanjut melewati
RSI kotak kuning dan mampu bertahan di atas 7.400, maka teman-teman bisa coba entry di level 7.350 sampai 7.400 dengan stop loss yang berbeda ya, yakni di level 7.100. Jadi kita harapkan bersama adanya pullback test ke dalam area support kotak kuning sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga entry INDF yang lebih baik. Apabila INDF mampu bertahan di atas level harga 7.400, maka seharusnya harga saham INDF masih akan terus berpotensi terapresiasi ke RSI kotak merah di level target price 8.300 ya. Tidak terlalu jauh ya dengan target price fundamentalnya. Seharusnya area ini menjadi area yang cukup kuat untuk menahan pergerakan harga saham INDF sebelum nantinya kalau kinerja keuangannya terus membaik, maka saya yakin akan terus meningkat Bapak Ibu. Akan ada terus update valuasi virtual aja dari INDF. Ya, stay tune di YouTube channel saya. Oke, saya rasa cukup sekian sharing saya pada hari ini. Ya, silakan like, share, dan komen video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Silakan bagikan kepada teman-teman yang lain agar informasi ini bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dengan manfaat daripada seri sampaian ini dapat benar-benar memberikan kontribusi yang positif terhadap teman-teman semua. Ya, Bapak Ibu juga bisa join free channel Telegram saya di RSM Saham, di mana pada channel ini saya akan sering memberikan komentari update, market update dari sisi analisa teknikal, serta berbagai macam rekomendasi trading yang saya berikan khususnya pada saham-saham pilihan. Oke, untuk link join channel ini ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Thanks for watching.